Salam sejahtera dan salam bahagia dalam Buddha Dhamma dari saya. Terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Semoga kita sehat selalu. Pohon bangkuang berbuah lebat. Sungguh senang bertemu anak-anak hebat. Saya senang sekali bisa belajar bersama dengan anak-anak SMP dan SMK Dharma Widya dalam acara Dhamma Kelas Dharma Widya. Konsisten dalam belajar dan semangat dalam Dhamma. Saat ini saya akan sharing tentang Parita. Jadi kita akan belajar mengenai kekuatan dari Parita. Ada seorang peneliti yang meneliti kekuatan dari sebuah kata-kata. Dari kata-kata. Peneliti ini memasukkan air ke dalam botol, ke dalam beberapa botol, dan sebagian dari botol-botol yang berisi air ini diberi label kata-kata yang negatif, seperti saya benci kamu, saya tidak suka kamu, dan ada yang tidak dibacakan Parita, ada yang tidak dibacakan doa. Sedangkan sebagian lagi botol-botol yang berisi air ini diberi label yang positif, dengan kata-kata yang positif, yaitu seperti saya cinta kamu, saya suka kamu, dan ada yang diberi doa. Ada juga kata-kata seperti thank you atau terima kasih. Nah, beberapa hari kemudian air-air ini diteliti. Anehnya, air-air dari label yang negatif ini itu kristalnya tidak beraturan, tidak bagus bentuknya. Sedangkan kristal dari air-air yang diberi label positif ini dan yang dibacakan doa ini, itu kristalnya seperti salju, seperti butiran salju, bagus dan teratur. Hal ini membuktikan bahwa betapa kuatnya, betapa luar biasanya pengaruh kata-kata, kekuatan dari kata-kata. Saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa tubuh kita ini terdiri dari sebagian besar air. Karena itu, baiknya kita membicarakan yang baik-baik saja, yang positif-positif saja, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Karena hal itu akan berpengaruh. Nah, selanjutnya, dalam agama Buddha, kita mengenal adanya Parita. Parita ini juga terdiri dari kata-kata. Tapi Parita adalah kata-kata yang diberikan, yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita, kepada murid-muridnya saat itu. Kenapa Sang Buddha mengatakan atau mengajarkan kata-kata ini, Parita-Parita ini? Parita-Parita ini digunakan untuk mengatasi berbagai macam keadaan yang terjadi di masa itu, di masa Sang Buddha masih hidup. Nah, oleh para arahat, murid-murid Sang Buddha yang sudah mencapai arahat, itu parita-parita dikumpulkan menjadi satu. Dan hingga akhirnya sekarang kita masih mengenal parita-parita tersebut yang ada di dalam buku-buku parita, baik buku yang biru maupun yang coklat. Ada parita Atanatia parita, ada juga Manggala Sutta, Karania Metta Sutta, Ratana Sutta, Mora Parita, dan sebagainya. Zaman Sang Buddha dulu ada sebuah cerita tentang seekor merak yang sedang diburu oleh seorang pemburu. Tetapi karena merak ini selalu membaca parita setiap hari, maka sang pemburu selalu gagal dalam memburu si
merak tersebut. Selalu gagal hingga 750 kali. Nah, dikali ke 751, si merak tertangkap. Karena apa? Ternyata hari itu si merak lupa membaca parita. Karenanya parita juga bisa untuk sebagai perlindungan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Di dalam parita itu sebagian besar adalah tentang puji-pujian terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu juga sebagian besar lagi terdiri dari kata-kata kebenaran, kalimat-kalimat kebenaran. Apa maksudnya kalimat kebenaran? Sesuatu yang kebenaran kita ungkapkan itu akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Seperti contohnya adalah Saca Kiryagata. Berlindung kepada Sang Buddha sesungguhnya adalah yang terbaik. Dengan berkat kekuatan kebenaran ini, maka semoga kita selamat sejahtera. Nah, kita juga sama. Pada zaman Sang Buddha dulu, Yang Mulia Angulimala itu juga sama. Akhirnya timbullah atau muncullah Angulimala Parita, di mana Yang Mulia Angulimala ini melihat betapa sulitnya seorang wanita melahirkan. Ada seorang wanita yang hendak melahirkan, itu kesulitan. Akhirnya Yang Mulia Angulimala menghadap Sang Buddha dan menceritakannya. Lalu bertanya, bagaimana caranya saya bisa membantu proses melahirkan si wanita tersebut? Sang Buddha menjawab, cukup dengan apa yang sudah ada di padamu, yaitu kekuatan kebenaran. Ucapkanlah itu. Makanya terjadilah atau adanya Angulimala Parita yang kita kenal sampai saat ini. Lalu ada juga cerita mengenai seorang anak yang sakit-sakitan. Seorang anak yang sakit-sakitan ini mempunyai orang tua yang lalu menghadap kepada Sang Buddha dan menanyakan bagaimana caranya anak ini bisa sembuh. Dengan kemampuan Sang Buddha mengetahui bahwa sebenarnya anak ini akan meninggal malam itu juga. Tetapi ternyata anak ini masih mempunyai sisa masa kehidupan. Sehingga Sang Buddha melihat ada celah untuk menolong si anak. Akhirnya Sang Buddha mengutus para biku untuk datang mengelilingi si anak dan membaca parita selama 7 hari 7 malam. Terus-menerus tanpa henti, yaitu dengan mengundang para dewa, lalu membacakan parita-parita suci terus-menerus selama 7 hari 7 malam. Para biku saja sudah memakan banyak tempat, sudah berapa lapis. Ditambah lagi dengan para dewa, para naga, para yaka dan gandaba yang dibacakan parita, yang datang untuk mendengarkan parita-parita suci yang dilantunkan, yang dibacakan, yang dilafalkan oleh para biku. Itu saja sudah memakan berlapis-lapis, sehingga pada saat malam hari ada sesosok makhluk yang datang hendak mendekati si anak untuk mengambil nyawa anak tersebut. Tetapi dia kesulitan. Makhluk ini kesulitan karena dia datang belakangan, ya, sehingga dia berada jauh berlapis-lapis di belakang si anak tersebut. Karena dia tidak bisa menembus benteng pertahanan, benteng dari banyaknya
para dewa dan para biku yang ada. Selama beberapa hari dia terus-menerus mencari celah di sekeliling si anak, dia cari celah di sekeliling si anak ini terus-menerus, di mana ada celahnya, tapi ternyata tidak ada satupun celah. Karena begitu barisan, begitu rapi dan begitu banyaknya yang datang di situ, baik para biku maupun para dewa. Akhirnya makhluk ini setelah beberapa hari menunggu dan mencari celah tidak berhasil, dia menjadi putus asa dan akhirnya pergi. Sehingga pada hari ketujuh, pada saat upacara pembacaan parita ini selesai, si anak ini tetap hidup. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!